Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Warteg dilarang di IKN karena dianggap kotor. Bos warteg tak terima. Ini gimana begitu kan ya? Katanya warteg ini begitu kan salah satu cara ya harus diperdayakan begitu kan. Karena apa? Karena ini kan bukannya 24 jam. Kalau warteg dilarang masuk IKN ini gimana begitu kan? Padahal satu sisi melihat bahwa warteg ini menjadi menjadi kegiatan ya, menjadi pengusaha kecil yang kemudian bagaimana untuk tetap eksis di situ begitu kan. Tapi dengan cara-cara seperti ini kan gimana ya, bagi-bagi makan gratis katanya melalui warteg begitu kan. Nah sekarang sudah berubah begitu kan. Itulah akibatnya kalau data program ya yang kemudian agak salah mereka begitu kan. Jadi saya kira makan gratis itu saya kira agar tidak efisien di situ begitu. Ini warteg dilarang di IKN karena dianggap kotor. Bos warteg tak terima ya. Jejak digital banyak loh ya, sampai mau sebagai ya Gubernur DKI Jakarta. Bisa dikatakan ya Jokowi dan warteg itu ibarat dua sisi mata uang. Bilangnya pemerataan tapi warteg dilarang. Warga Singapura ditawarin jadi penghuni ya. HGB buat investor 190 tahun yang nempati awal kebanyakan ASN. Ya gimana ini begitu? Makanya pilih Anies Baswedan mau upgrade 40 kota bisa tambah warteg dah nanti katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen. Karena ikan memang diperuntukkan ya, karena IKN ya diperuntukkan untuk bagi warga negara asing dan kaum kaya. Jadi warteg tidak diperlukan di sana. Jadi gimana begitu kalau warteg tidak digunakan di situ begitu kan ya? Apakah para ASN ya makannya harus sekelas bintang berapa begitu kan? Harus mewah dan sebagainya? Tidak begitu kan? Justru para ASN, para karyawan di situ makannya di warteg begitu kan? Jadi kalau selama ini yang kita lihat warteg dianggap sebagai kotor, tidak boleh masuk IKN, ini kan kacau. Katanya pemerataan ya. Katanya pemerataan, tapi pada ujung-ujungnya kok seperti itu begitu kan? Itu kan ada rasionalitas yang kurang begitu kan, cara berpikir mereka begitu. Justru kalau warteg masuk di situ begitu kan, justru memberikan dampak positif begitu kan. Tidak semuanya yang kita makan itu harus ya yang mewah begitu kan. Jadi mungkin satu sisi sudah ada ya penjual nasinya begitu. Jangan-jangan ya sudah ada mereka ya. Karena ya IKN wilayah eksklusif oligarki, jangan harap bisa jadi bagian kalau bukan ordal. Jadi ngerti kan kenapa IKN dapat kritikan keras ya. Masih mau lanjut katanya. Jelas sudah buat siapa untuk IKN. Yang punya warteg itu rakyat Indonesia yang menurut mereka mungkin ya kastanya rendah katanya. Bahkan ya kelar suara 02 ya digerus asosiasi warteg dan pekerjanya serta keluarganya. Jangan pilih paslon yang dukung IKN ya, yang dukung IKN kalau pembangunan IKN merata secara realistis katanya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi kalau menurut saya pribadi kenapa tidak boleh masuk di situ begitu kan? Itu pertanyaan kecil begitu. Justru warteg inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu sebagai makanan yang kemudian sesuai harga begitu kan ya, sesuai selera begitu kan. Tidak mungkinlah para ASN, para pejabat-pejabat di situ makanya ya harus makannya yang mewah. Saya kira tidak mungkin di situ begitu kan. Jadi kalau semuanya ini sudah dikendalikan sana sini, saya kira ada sesuatu yang aneh. Jangan-jangan sudah ada yang membangun catering di situ begitu. Bahkan ini padahal ya pajak yang diprotin dari para pedagang warteg juga digunakan untuk pembangunan IKN. Seperti yang disampaikan Gibran ya, akan memburu katanya begitu para pajak-pajak kecil. Ini gimana begitu kan ya, warteg kena pajak, ya sana sini kena pajak. Ini kan aneh begitu kan. Saya kira berbeda dengan Anies Baswedan, justru dengan penghasilan 2 miliar, 3 miliar ya bagi Anies Baswedan ya jangan sampai berburu di situ begitu kan ya, berburulah para pajak-pajak tinggi di situ. Warteg dilarang di IKN ya karena dianggap kotor. Bos warteg tak terima katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Pengusaha warung Tegal alias warteg tak setuju dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan ya rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono yang melarang izin usaha warteg di sekitar proyek Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur karena alasan kebersihan.
Ketua Koperasi Warteg Nusantara Kewantara Makroni menyebutkan saat ini pelaku usaha warteg telah menyadari dan pentingnya aspek kebersihan, sehingga penilaian terhadap kesan warteg kotor dan kumuh sudah dianggap ya ketinggalan zaman. Selain itu, usaha warteg juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam perekonomian Indonesia, antara lain memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mendukung perekonomian lokal hingga memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari bagi pekerja dengan harga yang terjangkau. Bahkan ya bahwa warteg ya usaha kecil telah mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat karena mereka sering menjadi sumber penghidupan bagi ya pemilik usaha dan karyawan lokal. Tegas mereka begitu. Jadi buat apa sih begitu kan ya warteg itu tidak bisa ya masuk IKN? Buat apa coba bayangkan? Jadi justru warteg ini menjadi asumsi begitu kan ya, menjadi bahan pokok ya yang terjangkau di situ begitu. Sesuai dengan selera, sesuai dengan harga. Jadi tidak mungkinlah masyarakat ASN ya para pegawai itu makannya ya dengan makanan yang mewah begitu kan seperti McD, ya Ricis, seperti dengan yang lain begitu kan. Saya kira tidak mungkin setiap hari makan itu, pasti makan warteg begitu kan ya. Apalagi ya bahan-bahan pokok itu semakin tinggi di situ begitu. Oleh karena itu, ya Makroni berharap pemerintah memberikan ruang bagi tumbuh kembang usaha warteg di IKN. Menurutnya, pelaku warteg siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan hidangan yang bersih, sehat bagi pekerja di berbagai proyek IKN. Bahkan pemerintah juga berkolaborasi dengan penyediaan pelatihan dan dukungan untuk ya pemilik warteg dalam mengembangkan keahlian mereka, meningkatkan kualitas makanan dan sesuaikan dan perubahan permintaan pasar untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis, ujar ya Makroni di situ begitu. Warga ini warteg tak diizinkan KKN. Ya gimana begitu kalau sudah tidak diizinkan, kan kacau mereka begitu ya. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyo tidak mengizinkan hal itu. Ya kalau sudah tidak diizinkan kan ya kita lihat saja mau di mana begitu kan ya. Apakah tetap di pinggir jalan begitu kan. Seharusnya pemerintah itu disediakan tempat di situ begitu sebagai warteg, sebagai tempat ya bagaimana UMKM itu bisa tumbuh di situ begitu kan. Jadi satu sisi kan menambah perekonomian, satu sisi menambah ya lapangan pekerjaan di situ begitu kan. Tapi kalau warteg tidak diberikan izin di situ begitu lantas ya mau kemana begitu kan? Apakah jualan di pinggir jalan terus begitu? Justru jualan di pinggir jalan di situ ya risiko begitu kan. Justru menurut saya pribadi tempatkan di situ, buatlah carikan tempat ya sebagai bentuk tempat UMKM begitu kan, ya tempat makanan, tempat warteg dan sebagainya sebagai bentuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Satu sisi seperti itu bagus begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.